para siswa kami yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Kita akan membahas materi kita kali ini tentang hukum Hess. Nah, hukum Hess ini digunakan untuk menentukan perubahan entalpi atau dilambangkan dengan delta H. Nah, penentuan delta H reaksi atau kalau reaksi dengan menggunakan hukum Hess di mana hukum Hess tersebut dikemukakan oleh Henry Hess sekitar tahun 1840-an. Di mana hukum Hess itu menyatakan bahwa kalau reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, namun hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Jadi berapapun jalannya tidak berpengaruh. Yang perlu diperhatikan hanya ada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, suatu reaksi ada yang berlangsung satu tahap, ada juga yang berlangsung lebih dari satu tahap. Kita lihat contoh ini. Pembentukan SO3. Jadi pembentukan SO3 ini ada yang berlangsung satu tahap, ada yang berlangsung lebih dari satu tahap atau dua tahap. Nah, kita lihat ini, yang berlangsung satu tahap. Inilah reaksinya. S tambah 3/2O2 bereaksi menghasilkan SO3. Dia membebaskan kalor sebesar 396 kJ. Jadi negatif ini membebaskan, mengeluarkan, melepaskan. Nah, kalau delta H-nya berharga negatif, reaksi apakah itu? Reaksi eksoterm atau reaksi endoterm? Reaksi ekso. Ya, ingat kembali, kalau delta H-nya berharga negatif, reaksi ekso, melepaskan. Jadi sistem melepaskan kalor, mengeluarkan, membebaskan. Delta H-nya berharga negatif. Jadi sebaliknya, kalau berharga positif, berarti reaksi endoterm. Ingat kembali ya. Baik. Sekarang yang berlangsung dua tahap. Yang berlangsung dua tahap ini terbentuk dulu SO2, dari SO2 baru terbentuk SO3. Nah, kalau kedua reaksi ini dijumlah, maka hasilnya minus 396, sama seperti yang berlangsung satu tahap. Kita lihat ini dia hasilnya. Nah, kalau ada yang sejenis letaknya berseberangan, maksudnya berseberangan satu di kiri, satu di kanan, itu dicoret. Jadi ini kita coret. Kemudian kalau ada yang sama, dijumlahkan. Jadi ini dicoret sehingga sisanya adalah S tambah 1 tambah setengah, jadi 3/2O2 menghasilkan SO3. Ini hasilnya. Maka hukum Hess itu dapat disimpulkan menjadi delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Jadi berapapun jalannya reaksi tidak berpengaruh. Yang penting bagaimana keadaan awal dan keadaan akhirnya. Nah, oke. Sudah kita jelaskan tadi. Nah, hukum Hess ini dapat dibuat dalam dua bentuk. Dapat dibuat dalam diagram tingkatan. Ini memakai skala. Kalau tanda panah ke atas positif, kalau tanda panah ke bawah negatif. Ya,
Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, kemudian yang kedua diagram siklus. Siklus, ingat ya siklus ya? Oke. Inilah diagram tingkat itu. Kalau kita perhatikan, diagram tingkat pembentukan SO3. Ingat tadi, pembentukan SO3 ada dua jalannya. Jalan pertama satu tahap, jalan kedua dua tahap. Inilah satu tahap itu. Harganya minus 396. Ya, satu tahap. Ingat tuh tadi, kalau anak panahnya ke bawah negatif ya. Lihat anak panahnya. Nah, menuju ke bawah semua kan, jadi tanda negatif tadi ya. Negatif 396. Delta H2-nya minus 29279. Maka berapakah delta H3-nya? Delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Maka delta H3 sama dengan delta H1 dikurangi delta H2. Hasilnya adalah minus 99. Oke. Nah, bagaimanakah diagram siklusnya? Inilah diagram siklusnya. Oke. Nah, kalau di sini ini dibuat delta H berapa? Nah, ini delta H1 minus 297. Di sini minus 299. Maka berapa kan di sini? Nah, ingat anak panahnya menuju SO3. Menuju SO3 semua. Berarti delta H1 tambah delta H2. Delta H1 tambah delta H2. Jadi delta H sama dengan delta H1 tambah delta H3. Perhatikan diagram siklusnya ya. Kemudian diketahui delta H-nya. Nah, delta H1-nya minus 297, ini minus 99, maka ini menjadi minus 396. Oke, seperti itu dia. Nah, apabila anak panah yang ini menuju ke kiri, menuju S tambah setengah O2, maka delta H sama dengan minus delta H1 tambah delta H2. Nah ini, jadi karena ke bawah dijumlahkan dia, tapi kalau ini ke atas menjadi tanda negatif dia kurang. Oke. Nah, supaya lebih paham, mari kita lihat contoh soal ini. Bagaimana hukum hash itu. Nah, inilah diketahui dia. Yang ditanya, ini berapakah harganya? Jadi, inilah keadaan awal, ini keadaan akhir. Yang ruas kiri, yang sebelah kiri keadaan awal, sebelah kanan keadaan akhir. Maka, dari reaksi diketahui dua di atas, kita lihat reaksi nomor berapa ada ini, C6H12O6. Oh, ternyata reaksi nomor 1. Diminta sebelah mana? Sebelah kiri. Diketahui di kiri juga. Diminta sebelah berapa buah? 1. Ini ya, dari koefisiennya dilihat. Diminta sebanyak 1. Diketahui 1 juga. Berarti reaksi nomor 1 kita tinggal menuliskan ulang. Menuliskan kembali saja dia tanpa ada perubahan. Kemudian kita lihat keadaan akhir. C2H5OH. Reaksi nomor berapa ada ini? C2H5OH. Oh, ternyata reaksi nomor 2. Diminta sebelah mana? Sebelah kanan. Diketahui ternyata sebelah kiri. Maka kalau demikian, nanti reaksi ini kita balik. Maksudnya yang di kiri menjadi di kanan. Jadi ini nanti yang di ruas kiri ini menjadi ke kanan, yang di kanan ini menjadi ke kiri. Maka kalau reaksinya dibalik, tandanya berubah menjadi positif. Ya, tandanya positif. Nah, diminta sebanyak berapa buah? Sebanyak 2. Diketahui 1. Maka reaksi nomor 2
Di samping reaksinya dibalik, dia juga dikali 2. Inilah mekanismenya. Nah, dikali 2 dia. Ya, dikali 2. Nah, yang dikali koefisiennya dan harga delta H-nya. Lihat tadi, ini menjadi tanda positif karena reaksinya dibalik, ya kan? Kemudian dikali 2 dia. Kali 2. Kali 2 jadi 4. Kali 2 jadi 6. Kali 2 jadi 1. Kali 2 6. Kali 2 ini jadi ini. Jadi nanti diperbaiki, ini positif ya. Positif 1380. Oke. Maka kalau ada yang sama di kiri dengan di kanan, letaknya berbeda, dicoret. Contohnya ini. Dicoret. Sama-sama 6O2 ya kan? Coret. Habis. Kemudian CO2. Coret. Di sini A6, di sini 4. Ya koefisiennya. Berarti sini CO2-nya bersisa 2. Nah, H2O-nya juga dicoret. Habis. Yang sisa itulah kita jumlahkan. Nah, inilah dia. Yang nggak dicoret itu yang sebelah kiri. Nah, inilah hasilnya. Maka dijumlah hasilnya ini. Oke, seperti itu dia. Kita lihat contoh nomor 2 ini. Ya. Inilah keadaan awalnya, ini keadaan akhir. Ditanya berapa harga X. Lihat, reaksi nomor berapa ada ini? Reaksi nomor 3. Diminta sebelah mana? Kiri. Ternyata ini di kanan, maka putar dia. Jadi reaksi nomor 3 diputar. Jadi ke kiri, ini jadi ke kanan. Inilah dia. Maka kalau reaksinya dibalik, tandanya berubah. Menjadi positif. Nah, ini positif. Kemudian, CO2. Reaksi nomor berapa ada? Nomor 1. Ini ya, nomor 1. Reaksi nomor 1. Diminta sebelah mana? Kanan. Diketahui di kanan juga. Diminta sebanyak berapa? 2. Diketahui hanya 1. Berarti reaksi nomor 1 kita hanya kalikan 2. Inilah hasilnya. Kali 2. Kali 2, 2 kali 1, 2. Perhatikan koefisiennya. Kali 2, kali 2. Menjadi inilah hasilnya. Maka kalau reaksinya dikali, tandanya juga dikali. Kali 2 menjadi 188. Kemudian H2O, reaksi nomor berapa ada? Reaksi nomor 2, ini dia. Diminta sebelah mana? Kanan, ini sebelah kanan juga. Sebanyak berapa diminta? 3, ini 1. Maka reaksi nomor 2 kita tinggal kalikan 3. Tinggal yang dikali tadi koefisiennya. Kali 3, kali 3, kali 3, kali ini. Inilah hasilnya. Maka sesudah itu kita jumlah. Maka kalau ada yang sama di kiri dengan di kanan, dicoret. Nah, kalau kita perhatikan yang sama ini adalah ini dicoret ini. Ya kan, dicoret. Kemudian H2 dicoret juga. Maka yang sisa adalah C2H6 dengan ini. Dijumlah ini jadi 7 kan? 2 ini sama dengan 4/2. 4/2 tambah 3/2, 7/2. Ya kan? Oke, kita jumlah ini hasilnya. Oke, seperti itu mengerjakan hukum Hess. Nah, bagaimana kalau diagram siklus? Seperti inilah dia. Nah, ini. Diketahui delta H1 dengan delta H2. Yang ditanya delta H3. Lihat, ini. Ini adalah reaksi pembentukan SO3. 2 mol SO3. Nah, ini seharusnya kalau kemari dia, kalau ke bawah anak panahnya, berarti delta H1 sama dengan delta H3 tambah delta H2. Tapi karena anak panahnya ke atas, berarti delta H1 sama dengan minus delta H3 tambah delta H2. Inilah penyelesaiannya. Kita lihat. Nah. Yang ditanya tadi adalah delta H3. Oke, gampang ya. Nah, kalau kita ikuti dengan cermat tadi, pasti bisa. Oke, ini diagram tingkat. Nah, kita lihat diagram tingkat ini reaksi pembentukan NO2 di anak panahnya. Kalau ke atas tadi positif, kalau ke bawah negatif. Ya ini,
positif. Karena atas positif. Maka ini nanti harus negatif hasilnya. Iya. Nah, kita lihat nanti ya. Bagaimana cara mengerjakannya. Nah, delta H3 sama dengan delta H1 kurang delta H2. Delta H2 sama dengan minus delta H3 tambah delta H1. Delta H1 sama dengan minus delta H3. Maka kita jumlahkan hasilnya ini. Benar ya? Negatif ya? Oke. Gampang ya? Baik. Maka mari kita berlatih dengan mengerjakan latihan 24 halaman 59 nomor soal 7, 8, 9, dan 10. Bapak harapkan kepada siswa kami semua supaya kita sungguh berlatih di rumah sehingga kita semakin mengerti akan materi yang sudah kita pelajari ini. Besar harapan Bapak, walaupun kita belajarnya jarak jauh, namun semangat kita akan tetap kuat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam sehat.